Pemirsa negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia menjadi kawasan paling resilient dalam menghadapi bencana, ungkap World Risk Resilient Index. Indonesia mendapat skor tinggi dalam persepsi kepedulian tetangga dan pemerintah, namun masih perlu meningkatkan upaya adaptasi perubahan iklim. Simak laporan tim VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biasanya ketangguhan masyarakat diukur dari infrastruktur pencegahan bencana, indeks resiliensi mengukur aspek-aspek sosial. Indeks ini memetakan kesiapan diri dan rumah tangga, serta persepsi akan kepedulian tetangga dan pemerintah. Dalam indeks ini, banyak responden Indonesia percaya tetangga dan pemerintah peduli pada mereka dan akan membantu jika terjadi bencana. In Indonesia, that is 33%. It's a third of people. That might not sound like a lot, but there's only 6 countries in the world that score higher. We ask people how much that they think their neighbors care about them and their well-being, because this serves as an indication of how likely people are to act as first responders in their community and support each other if a disaster strikes. And on that metric, over 50%, over half of people in Indonesia say that their neighbors care about them. Selain Indonesia, negara-negara tetangga seperti Filipina, Vietnam, dan Kamboja juga memiliki skor tinggi. Meski begitu, Indonesia ketinggalan dalam hal sistem peringatan dini bencana. Indonesia, that rate is about 50%, but that is a bit low compared to Southeast Asian peers, where it's more in the region of 70-75%. Pemahaman resiliensi ini dianggap penting, mengingat Indonesia masuk kawasan rentan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 1.044 kejadian bencana dari Januari hingga Juli 2024. Banjir dan cuaca ekstrim jadi kejadian terbanyak. Namun, adaptasi perubahan iklim menemui sejumlah kendala. Pakar ekonomi lingkungan UI saat menghadiri konferensi iklim di Maryland mengungkap belum ada kesepahaman antara kalangan peneliti dan pembuat kebijakan. Dalam kepalanya tuh adaptasi berbeda-beda, dan setiap setiap lokasi itu juga tantangannya berbeda-beda. Jadi itu yang justru kita harus angkat, di tiap daerah itu beda-beda tantangannya ketika dia mau dibungkus dalam konteks nasional, sebenarnya apa nih yang jadi prioritas seperti itu. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pakar dari Bank Dunia mengatakan kelompok rentan seperti masyarakat miskin dan kelompok disabilitas akan lebih terdampak oleh perubahan iklim. Karena itu dia menyerukan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok ini. Entah itu gender, apakah dia perempuan atau laki-laki, karena perempuan biasanya lebih rentan. Kemudian ethnic groups, misalnya orang-orang yang dari ethnic minorities seperti masyarakat adat, karena secara historis mereka juga kelompok masyarakat yang memiliki sedikit akses terhadap basic services, mereka akan lebih kecil kemampuan adaptasinya terhadap perubahan iklim. Berdasarkan studi Kementerian PPN Bappenas, akibat dampak perubahan iklim, Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga 115 triliun rupiah pada tahun 2024. Dari College Park, Maryland, Rio Tuasikal, VOA.